pasar mana yan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Setiawan dari 107. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi. Yang pertama tentang pengertian sosiologi, dan yang kedua objek sosiologi, dan yang ketiga fungsi sosiologi. Mari kita saksikan videonya. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat, serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte, yang juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi, dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Herbert Spencer. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa abad pertengahan, masa abad Renaissance, masa sosiologi, dan sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain, abad ke-18 Masehi, dan masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah yang menjadi abad ke-19 Masehi. Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah, serta dapat disusun menjadi suatu sistem yang masuk akal dan saling berhubungan. Objek sosiologi ada 2. Yang pertama, objek material. Hal yang termasuk dalam objek material kajian sosiologi adalah segala yang berkenan dengan masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik, termasuk semua hal yang berpengaruh pada kehidupan sosial manusia. Misal, gejala sosial dan asosiasinya dengan hubungan bermasyarakat. Seluruh peristiwa yang memunculkan interaksi baik antar individu kelompok atau antara individu dengan kelompok, termasuk dalam objek material sosiologi. Contoh objek fisik sosiologi: rumah, sekolah, kendaraan, uang, dan lain-lain. Contoh objek non-fisik sosiologi: gagasan, ide, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. 2. Objek formal. Sebagai pelengkap objek formal sosiologi, hadir untuk menelaah korelasi dari setiap interaksi yang terjadi pada masyarakat. Objek formal berfokus pada cara pandang yang mana digunakan sebagai kacamata dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial. Ciri-ciri sosiologi ada 4. Yang pertama, bersifat empiris. Bersifat empiris artinya sosiologi itu didasarkan pada pengamatan dan penalaran. Pengamatan berarti semua yang berhubungan dengan panca indera manusia yang dialaminya dalam kehidupan sosial. Sedangkan penalaran berarti semua yang berhubungan dengan akal budi manusia atau yang bersifat rasional. Yang kedua, bersifat teoritis. Bersifat teoritis artinya sosiologi itu sudah memiliki sejumlah teori. Teori itu secara sederhana dapat dikatakan sebagai hubungan antara 2 variabel atau lebih, di mana hubungan itu merupakan hubungan sebab akibat atau saling mengakibatkan. Yang ketiga, bersifat kumulatif.
Bersifat kumulatif berarti teori sosiologi yang disebut di atas tidak sekaligus jadi. Sosiologi dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah, diperhapus, diperbaiki, dan makin lama makin baik. Yang keempat, bersifat non-etis. Bersifat non-etik artinya sosiologi dalam usahanya menggambarkan dan menjelaskan masyarakat atau individu. Fungsi sosiologi ada 4. Yang pertama, fungsi sosiologi dalam pembangunan. Dalam fungsi ini, sosiologi berperan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat yang direncanakan dan bertujuan untuk membentuk kondisi masyarakat yang baik. Pembangunan dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu pembangunan struktural dan pembangunan spiritual. Pembangunan struktural adalah pembangunan fisik seperti infrastruktur, sementara pembangunan spiritual adalah pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan moral dan pendidikan. Dalam pembangunan, sosiologi membantu dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Misalnya, saat hendak dilakukan pembangunan jalan, sosiologi dapat membantu dalam perancangan terhadap rute dengan mengamati dampak pembangunan tersebut terhadap interaksi masyarakat. Yang kedua, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Masyarakat memiliki tantangan dan permasalahan sosial seperti anak jalanan, kenakalan remaja, serta konflik sosial seperti rasisme dan intoleransi. Sosiologi dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan menganalisa sebab masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat. Misalnya dalam masalah anak jalanan, sebab masalah ini dapat berupa banyaknya anak yang putus sekolah dan solusinya dapat berupa memberi keringanan biaya dan beasiswa bagi siswa dari kalangan tidak mampu agar tidak putus sekolah. Dan yang ketiga, fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah mempersiapkan masyarakat untuk kondisi masa depan. Ini berarti mengantisipasi masalah sosial yang belum terjadi, namun dapat terjadi. Contohnya adalah program keluarga berencana untuk mencegah overpopulasi atau pertumbuhan penduduk yang terlalu besar. Sosiologi dapat berperan untuk membuat agar program keluarga berencana ini dapat diterima oleh masyarakat dan bisa sukses. Dan yang keempat, fungsi sosiologi dalam penelitian. Sosiologi dalam penelitian berarti sosiologi menganalisa kondisi masyarakat dengan metode ilmiah, menggunakan observasi dan eksperimen. Penelitian ini berkaitan dengan fungsi lain dari sosiologi. Contohnya adalah penelitian mengenal kondisi kemiskinan dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.